Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja, perkenalkan, nama saya Franciscus SPD, NIM 23050472200. Mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 tahun 2023 LPTK Universitas Mula Warman. Pada hari ini saya praktikan pembelajaran guna memenuhi persyaratan PPG dalam jabatan dengan materi bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya kelas 4 di SDN 22 Lubuk Besar, Kecamatan Kayan Hilir, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Selamat menyaksikan. Apa kabar kita hari ini? Baik. Nah, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu. Silakan berdoa. Sekarang semuanya masuk semua ya. Ya, hadir aja masuk semua. Ya, masuk semua. Nah, pada hari ini kita belajar tentang tumbuhan. Tumbuhan. Kemarin kita tahu bahwa bagian hewan itu ada beberapa macam atau jenis. Nah, tubuh hewan itu ada berapa bagian tubuh hewan? Coba. Nah, ada tangan, kaki, leher, kepala. Ya, ada tangan, ada kaki, ada leher, ada kepala. Nah, begitu juga lah pelajaran kita pada hari ini. Kita belajar tentang tumbuh-tumbuhan. Nah, tentang tumbuh-tumbuhan, bagian-bagiannya ya. Nah, bagian-bagian tumbuhan yang ada di layar Bapak ini. Nah, itu ada tumbuhan cabai. Nah, tumbuhan di sini ada akar, ada batang, ada daun, ada bunga dan ada buah. Nah, di sini ada bagian-bagiannya. Nah, sekarang coba kalau kamu melihat setelah kamu berangkat dari sekolah ke rumah ini, tumbuhan apa saja yang kamu jumpai atau yang kamu lihat? Durian, mangga, pepaya, lalang. Nah, ada mangga, pepaya, durian, lalang. Ya. Nah, berarti kalian berangkat dari rumah tadi, kalian berjumpa dengan tumbuh-tumbuhan, yaitu durian. Ada pohon durian ya, ada pohon mangga, ada pohon pepaya, ada lalang. Nah, durian dan mangga itu adalah tanaman keras yang disebut dengan diutil.
Nah, tumbuhan yang berbiji tunggal. Sedangkan yang tumbuhan monokotil itu tumbuhan apa-apa saja, yaitu jenis kacang-kacangan, ya, kacang-kacangan. Apa contoh kacang-kacangan? Coba. Kacang panjang, kacang hijau, kacang tanah, ya. Itu jenis kacang-kacang yang berbiji atau berkeping dua, ya, berkeping dua. Kacang ini dia menggunakan akar serabut. Nah, kalau tumbuhan yang disebutkan kamu tadi itu ada tumbuhan mangga, ada tumbuhan durian. Nah, tumbuhan mangga dan tumbuhan durian ini adalah mempunyai akar tunggang. Ya, akar tunggang itu berarti akar yang masuk ke dalam, ya. Nah, tumbuhan yang masuk ke dalam. Tuh. Inilah yang disebut dengan akar tunggangnya, yang bagian ke dalam tanah. Nah, ini adalah akar bagiannya, dan ini adalah batangnya, ini buahnya, ini daunnya, ini bunganya, dan ini buahnya. Nah, sekarang kalau kita melihat bagian-bagian tumbuhan di samping ini, kita pasti tahu bahwa tumbuhan itu mempunyai fungsi-fungsinya. Nah, fungsi-fungsinya. Nah, ini ya. Nah, silakan kalian simak dulu ini. Nah, tanaman ini. Nah, Bapak tampilkan tanaman cabai ini. Nah, silakan disimak ya. Nah. Nah. Sudah simaknya? Sudah belum? Nah. Kalau sudah kalian simak, ini tadi adalah ada akar, ada batang, ada daun, ada bunga, dan ada buah. Nah, Bapak beri satu pertanyaan, Bapak menyuruh kalian satu bertanya dengan Bapak. Coba kamu bertanya. Ya, silakan. Tentang apa bertanya di sini? Nah, tentang coba ulangi. Akar ada berapa jenis? Nah, pertanyaan yang bagus. Akar ini ada berapa jenis? Nah, jawab kawan kamu itu ada dua jenis. Akar apa itu? Pertama, akar serabut dengan akar tunggang. Ya, bagus. Nah, akar serabut itu ya terjadi pada tumbuhan kacang-kacang. Nah, seperti pepaya juga mempunyai akar serabut, dia pinang, kelapa. Nah, itu mempunyai akar serabut ya. Kalau tanaman keras itu seperti apa tadi yang Bapak sebutkan, mangga dan durian ya tadi ya. Nah itu ada mangga dan durian. Nah, sekarang kita di sini adalah Bapak membagikan ya tugasnya. Silakan tugasnya dulu ya. Waktu Indonesia bagian
ya. Yang di depan ini adalah tumbuhan cabai. Ya. Nah, nanti ada kita tampilkan videonya. Ini cabai ini dia mempunyai akar, batang, daun, bunga, dan buah. Nah, ini adalah gambarnya. Ya. Nah, itu adalah gambarnya. Ini bentuk akar tunggang. Ini adalah bentuk akar serabut. Nah, ini batangnya, ini daunnya, ini bunganya, dan ini buahnya. Nah, sekarang kalau kita melihat, ini ada fungsi-fungsinya tersendiri. Nah, fungsi-fungsinya ini, akar berfungsi sebagai, akar ini ya, silakan catat buku dulu. Ya, akar berfungsi untuk menyerap air dan nutrisi. Nah, akar ini berfungsi, akar fungsi, coba catat nanti nak ingat. Nah, akar berfungsi menyerap air dan nutrisi. Nah, nanti bapak tanya nanti, silakan catat dulu. Ini fungsi daripada akar. Nah, akar berfungsi menyerap air dan nutrisi. Nah, fungsi dari akar. Sekarang fungsi dari batang. Nah, ini fungsi batang. Nah, fungsi batang. Dah ya, batang tanda tangan gini sama dengan berfungsi. Batang berfungsi menghantar air dan nutrisi. Nah, mengantar ya, mengantar. Batang ini mengantarkan air. Batang ini mengantarkan air dan nutrisi. Dah? Nah, itu fungsi batang ya. Fungsi batang ini ya, fungsi batang untuk menghantarkan air dan nutrisi. Sekarang daun. Nah, ini. Nah, ini daun. Daun ini berfungsi tempat membuat makanan. Nah, catat. Daun berfungsi untuk membuat makanan. Nah, daun berfungsi untuk membuat makanan. Sekarang udah nih. Nah, sekarang bunga. Apa fungsi bunganya ini? Nah, ini bunganya. Nah, ini bunga. Bunga berfungsi tempat perkembangbiakan. Bunga berfungsi tempat berkembangbiakan. Nah, bunga ini berfungsi tempat berkembangbiakan. Dan yang terakhir yaitu buah. Nah, ini buah itu berfungsi menyimpan cadangan makanan. Menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji. Nah, ini di sini menyimpan cadangan makanan dan melindungi bijinya. Itu fungsi dari buah ini. Nah, itu fungsinya daripada buah ya. Nah, itu fungsi daripada buah ini. Ya. Dah, di sini sudah jelas semua ya. Ini adalah fungsi akar, batang, daun, bunga, dan buah ya. Nah, sekarang kita melihat yang lainnya.
melihat bahwa pelajaran kita hari ini itu tentang bagian daripada tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan ini semuanya mempunyai fungsi tersendiri, ya. Nah, di sini tadi bahwa fungsi-fungsi akar segala itu dah semua ya. Nah, sekarang kita bagikan ini kerja KPD Mandirinya ya. Nah, silakan dibuka. Silakan dikerjakan ya. Ayah. Ya, dikerjakan. Nah. Kerjakan sesuai dengan arahan Bapak tadi ya. Apa fungsi akarnya, apa fungsi batangnya ya. Ya. Nah, ini. Sesuaikan. Ya. Ya, ditulis pun enggak ini. Ditulis tahun fungsinya apa. Bisa ditulis di sini. Di sini seperti misalnya ini daun, apa fungsinya daun, kamu catat sendiri apa fungsi daun tadi. Boleh catat di sini. Ini boleh catat apa fungsi akarnya. Akar tadi apa fungsinya boleh catat situ. Ya di sini. Fungsi daun ini apa? Boleh catat di sini. Ya boleh. Catnya gitu boleh catat. Nah dicatat di kertasnya. Ya ini kan lembar pekerjaan ya. Silakan dicatat saja. Jadi nanti kalian ini daun ini fungsinya apa? Nah, kalau kita melihat ya, melihat bahwa kembali kepada akar, batang, daun, bunga dan buah ini tadi yang dikerjakan oleh tadi ya, itu mempunyai artinya semua. Ya.
mempunyai fungsi-fungsi daripada tumbuhan akar ini. Nah, akar ini tadi itu fungsinya adalah menyerap air dan nutrisi. Sedangkan fungsi batang ini tadi adalah menghantar air, ya, menghantar air ke bagian batang-batang daunnya. Sedangkan fungsi daunnya tadi itu tempat membuat makanan. Sedangkan fungsi bunganya tadi adalah tempat berkembang biak, tempat membiakan ini. Sedangkan buahnya ini tadi adalah tempat cadangan makanan dan melindungi giginya. Itu adalah fungsi-fungsinya cabai, ya, pohon cabai ini. Ya, kalau kita melihat pohon cabai ini, ya, kita pernah melihat pohon cabai kan? Pernah. Nah, di lingkungan kita, di sekolah kita ini, Bapak tidak bawa tadi ke depan sekolah. Sebenarnya ada pohon cabai, tapi Bapak tidak ada bawa. Nah, pohon cabai ini selain daripada pohon cabai itu, ya, pohon cabai ini mempunyai arti dan fungsinya semua. Sedangkan daunnya juga ada daun mangga. Nah, daun tadi, ya, kembali kepada daun. Daun mangga, daun durian, daun pepaya, daun singkong itu berbeda-beda. Nah, coba kalau kalian sebutkan daun yang menjadi apa, contoh daun menjadi. Daun menjadi gini. Daun singkong. Daun singkong, daun atau pepaya. Daun yang menjadi. Daun yang sejajar. Apa? Coba sebutkan daun yang sejajar. Daun sejajar itu daun yang memanjang. Daun yang menjadi. Tebu. Daun apa lagi? Bambu. Daun apa? Lalang. Itu daun menjadi atau daun keladi. Kalau daun tulang yang menyirip, daun menyirip, iya, rambutan. Mangga, itu adalah daun yang menyirip. Ya. Jenis-jenis daun itu berbeda-beda, ya. Itu contohnya. Nah, sekarang kalau kita melihat di sini, bahwa tumbuhan ini mempunyai artinya. Nah, kalau kita melihat, ini coba kita silakan disimak dulu. Nah, simak dulu ya. Ada suaranya videonya, salonnya ada ya. Kita simak video saja. Kita sudah tahu bahwa tumbuhan itu tadi sangat penting bagi kita manusia. Seperti tumbuhan mangga, pohon durian, seperti rambutan, seperti pepaya, daun ubi tadi, daun singkong tadi, ya. Daun pepaya itu selain daunnya untuk sayur, daun pepaya itu juga untuk obat, ya, untuk obat. Selain untuk obat, itu untuk obat kita vitamin atau malaria, mencegah malaria, ya. Malaria itu bisa juga melalui daun katesin tadi, daun pepaya tadi, daun yang menjadi tadi, ya. Sedangkan daun ubi itu adalah vitamin A. Itu mengandung zat hijau daun. Itu yang disebut dengan vitamin A, zat hijau daun.
jauh ya. Nah, itu. Nah, sekarang kalau kita sudah jelas menyimak segala videonya ini bahwa cabai segala itu ini ya, segala akarnya, batangnya, daunnya, bunga dan buah itu sudah kita pahami bersama. Jadi kita mempunyai hidup harus menjaga tumbuhan ya, harus menjaga tumbuhan. Jangan kita tebang pohon-pohon, jangan kita bakar sana sini hutan ya, itu tidak boleh ya. Nah, itu. Maka pohon-pohon itu sangat bermanfaat bagi kita ya. Nah, sekarang Bapak menentukan kelompok karena sudah membagi kelompok, ada 3 kelompok. Nah, di sini silakan dikerjakan kelompoknya. Ya, ini kelompok Anyi. Ini adalah kelompok konta desa. Nah, ini adalah kelompoknya Aulia. Silakan ditulis ya nama kelompok. Ya, sama. Silakan tulis kelompoknya. Nah, ini tulis ya kelompoknya. Ini kelompok 2. Nah, ini kelompok 2, itu kelompok 1, ini kelompok 3. Nah, nanti setelah selesai nanti kalian itu membaca 1 orang ya ke depan mewakili dari kelompok. Nah, silakan. Ya, silakan ditulis dulu. Silakan tulis. Nah, untuk tulis ya. Ya. Ya, kelompok pernah tulis kan? Ya, nama-nama kamu. Ya. Nah, nanti kan kalau kamu menampilkan, kamu kan membaca ini. Nah, akar, batang. Nah, ini apa, daun apa, buah. Ya, kamu baca ini. Nah, ini batangnya apa fungsinya ini. Bisa pernah bapak ini. Baca cepat. Terus ini kamu ini ya, nanti kamu juga kalau kamu baca kamu apa akan ini apa fungsinya ini apa ini kan akan ini kamu tulis nama-nama kelompok kamu tulis. Nah, misalnya ya, apa namanya, Yoni tulis dulu, Aulia tulis namanya dulu. Berapa? Oh, tulisnya gini. Kelompok 1 itu mewakili dalam 3 orang ya, 3 orang, jadi baca ke depan. Ya, silakan dibaca. Ya, tepuk tangannya dulu. Ya. Sekarang kelompok 2, silakan dibaca. Cepat. Akar, mineral air dan mineral dari tanah. Batang,
Ya, tangannya. Sekarang kelompok 3. Sekarang kalau kita melihat kembali bagian-bagiannya itu, maka tumbuhan itu tidak boleh kita tebang sembarangan ya, apalagi jadi dengan buah mangga, durian ya. Nah, jadi kita perlindungan bagi kita ya. Nah, ya. Kalau Bapak tanya dengan kalian, ya, Bapaknya, apakah pelajaran pada hari ini menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Ya. Nah, sekarang Bapak tanya lagi. Bagian-bagian tumbuh-tumbuhan ini, apakah sudah dipahami semua? Ya, sudah ya. Nah, sekarang kita untuk melanjutkan pelajaran kita pada besok, yaitu tentang proses fotosintesis. Nah, kan tadi pada tumbuhan juga ya. Nah, pelajaran yang akan datang terjadi pada proses fotosintesis. Nah, itu materi selanjutnya. Nah, apa tadi materi selanjutnya? Nah, proses fotosintesis ya. Nah, proses fotosintesis itu paling penting di bumi kita. Nah, sekarang Bapak tutup dengan doa. Ya, silakan untuk pelajaran kita hari ini kita tutup di sini dulu. Silakan untuk memimpin doa untuk silakan. Ya. Selamat pagi ya. Ya, jangan pulang dulu. Ini ada Bapak, ada hadiahnya. Ya, silakan maju satu-satu. Mulai dari depan nih, silakan ya. Maju satu-satu.